Dia melihat patung emas di depannya. Terlebih dahulu dia menggunakan tongkat kayu untuk memukul batu bata. Untung jebakannya tidak kena. Mereka menemukan perangkap tersembunyi di dinding. Dia melangkah dengan cermat karena takut salah langkah. Untung dia selamat sampai di depan patung emas. Lalu dia mengamati berat emas itu. Jadi dia mengeluarkan sekantong pasir dan membuangnya sedikit, lalu dengan cepat mengganti patung emas dengan sekantong pasir. Tapi ketika dia berbalik, alasnya perlahan-lahan tenggelam. Dia berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Bukan hanya gua yang akan runtuh. Kedua dinding juga menembakkan ribuan panah. Rekannya langsung lari ke tebing. Lalu gerbang gua segera ditutup. Dia menyuruh Dasan untuk melempar patung emas. Tetapi setelah menangkapnya ia meninggalkan Dasan sendirian. Dasan mengejarnya dan memanjat gerbang batu pada menit terakhir. Ketika sampai Dasan melihat rekannya terbunuh, dia mengambil patung emas dan pergi. Tiba-tiba sebuah batu besar berguling ke arahnya. Dasan segera berlari karena jika batu mengenainya tulangnya akan remuk. Untungnya dia berhasil melompat keluar, dan batu terjebak di dalam gua. Namun di luar gua Dasan dikepung sekumpulan orang pedalaman, dan dipimpin oleh seorang pria. Ketika dia mencuri patung emas dan menaikkannya, suku pedalaman tunduk. Pada kesempatan itu Dasan melarikan diri. Namun mereka mengejarnya. Untungnya dia berhasil naik pesawat. Dasan tidak menyerah. Dia memutuskan untuk pergi mencari harta karun lain. Dasan pergi ke padang pasir memulai petualangan baru. Dasan turun ke makam mewah Mesir kuno. Di depannya ada model kota. Ada karpet ajaib juga di bawah tanah. Ia membersihkan debu dan mengeluarkan buku untuk referensi. Dia menemukan lubang kecil lalu memasukkan tongkat ke dalam lubang. Tidak lama kemudian sinar matahari masuk. Kemudian cahaya kuning melintas di tempat itu. Dasan pun tersenyum. Ternyata disinilah orang Mesir kuno menyembunyikan harta karunnya. Dasan bergegas menulis. Tetapi ketika dia kembali ternyata tempat itu dikuasai oleh fasis. Mereka pun datang untuk mencari harta karun. Pacarnya tertangkap dan Dasan ingin menyelamatkannya. Karena takut identitasnya terungkap, dia memutuskan mengikat kembali pacarnya. Lalu dia menemukan lokasi harta karun yang sebenarnya. Dasan menyewa penduduk asli untuk menggali tempat itu. Di sisi lain kelompok fasis menggali di tempat harta karun yang salah. Di sore hari tukang gali menemukan sesuatu. Setelah tampak jelas mereka menariknya dengan batang besi. Setelah dibuka ada ruang bawah tanah. Ketika seorang pria melihat dia terkejut. Dasan melempar obor untuk melihat situasi di dalam. Ternyata di bawah ini ada 999 ular berbisa. Menghadapi bahaya seperti ini mereka sangat berhati-hati. Lalu Dasan turun dan menggunakan api untuk mengusir ular. Lalu menambahkan minyak untuk membakar bersih ularnya. Kemudian keduanya berjalan ke bangku batu. Mengangkatnya lalu melemparnya ke tanah. Dia membuka harta karun yang sebenarnya. Di dalamnya ada lemari yang terbuat dari emas murni. Bukan hanya uang, harta ini juga memiliki kekuatan magis. Dapat membuat siapapun bisa menguasai dunia. Lemari itu dikait dan ditarik oleh orang-orang di luar. Di sini para tentara fasis sedang tidur. Tapi di puncak gunung masih ada yang kerja. Pengawas langsung merasa tidak enak. Akhirnya pengawas berhasil mengepung kelompok Dasan. Lemari emas juga jatuh ke tangan kaum fasis. Dasan tertekan bukan hanya karena itu. Tentara fasis juga melemparkan pacarnya ke bawah lalu menutup pintu keluar. Membuat mereka berdua terjebak di sana. Tapi Dasan adalah orang yang pantang menyerah. Dia menendang patung batu berukuran 8 ton membuat temboknya rusak. Selanjutnya ia mendorong batu itu keluar. Lalu berhasil meloloskan diri. Pada saat ini kaum fasis membawa lemari emas pergi. Dasan menunggang kuda putih dengan cepat mengejarnya. Tetapi pacarnya tertangkap. Kemudian Dasan mengancam akan menembak kaum fasis. Karena mereka tahu dia tidak akan melakukannya. Akhirnya Dasan tertangkap kembali. Kemudian kaum fasis membuka lemari emas. Ternyata di dalamnya penuh pasir. Tepat setelah asap bersih, di dalam ada banyak roh yang keluar. Kejadian menyeramkan ini membuat semua orang ketakutan. Semua orang melihat serangan listrik. Akhirnya api membakar tubuh mereka. Dalam sekejap mata semua fasis sudah mati. Hanya Dasan dan Suni yang beruntung masih hidup. Karena dentuman keras lemari otomatis menutup. Akhirnya setelah 1 dekade Dasan berhasil membawa harta karun peninggalan ke Amerika. Lalu mereka menyimpannya di museum. Cerita pun berakhir.
Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.